Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Anggu Dewanti dengan NIM 22 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Joel Franciscus Torus dengan NIM 11. Nah, kita akan membawakan judul tentang pemodelan pergerakan saham dengan metode simulasi random walk. Oke, next. Jadi di sini kita ada sekitar 6 bab. Yang pertama kita akan menjelaskan pendahuluan, model, simulasi, analisis hasil simulasi, dan kita menjabarkan link Google Colab dan kesimpulan. Selanjutnya, oke, untuk pendahuluan, kita memiliki latar belakang. Jadi, pasar model adalah platform penting untuk perusahaan menggalang dana dan investor mendapatkan keuntungan. Nah, jadi setiap saham ini mencerminkan kondisi sektor industrinya dan analisis pergerakan harga saham itu penting untuk memahami kinerja ekonomi. Nah, untuk tujuan, kita ada tiga tujuan. Yang pertama, menganalisis pergerakan harga saham dari berbagai sektor. Yang kedua, memberikan wawasan mengenai pengaruh faktor eksternal terhadap fluktuasi harga saham melalui pendekatan random walk. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih efektif. Nah, kita itu membahas tentang studi pada saham SOM, LIN, BA, dan PG itu atau Procter Gamble menggunakan data historis 2024. Selanjutnya, nah kita masuk ke bab model nih teman-teman. Jadi yang pertama itu kita akan bahas tentang konsep random walk. Jadi dalam model statistika yang menggambarkan pergerakan harga saham secara asak, mengasumsikan pasar efisien di mana perubahan harga bersifat independen dari pola masa lalu. Yang kedua, kita akan membahas deskripsi modelnya. Nah, model ini dijelaskan dengan persamaan HIT atau harga saham periode T sama dengan harga saham pada periode sebelumnya dikurangi satu ditambah rata-rata perubahan harga saham ditambah perubahan acak pada periode T dengan distribusi normal rata-rata di mana pergerakan harga saham dipengaruhi oleh perubahan acak dan informasi terkini. Nah, yang ketiga, kita masuk ke pemilihan saham. Nah, saham dari sektor energi ZOM, barang baku LIN, perindustrian BA, dan barang konsumen primer PG dipilih untuk memahami pengaruh faktor eksternal. Nah, yang ketiga, asumsinya perubahan harga acak pasar efisien data 2024 ini valid dan tidak ada intervensi signifikan selama penelitian. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke bab simulasi. Nah, di sini tuh ada grafik dari simulasi random walk pergerakan harga saham sektor energi SOM, terus yang kedua ada LIN, yang ketiga ada BA, dan yang keempat ini ada PJ. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Joel, untuk membahas simulasi selanjutnya. Nah, untuk bagian hasil simulasi random walk-nya, yang pertama itu pada saham Exxon Mobil atau kode sahamnya XOM. Di sini kita dapat melihat dari 4 kategori hasil analisisnya, yaitu yang pertama trennya, volatilitasnya, returnnya, dan nilai value at risk-nya. Dari sini kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Untuk yang simulasi satu sampai simulasi yang ke-15-nya. Nah, untuk yang hasil simulasi random walk pada saham Linde PLC atau kode sahamnya LIN, bisa kita lihat juga untuk
data kategori pada tren, volatilitas, return, dan nilai value at risk-nya dari simulasi yang pertama sampai simulasi yang ke-15. Berikut untuk tampilan hasil simulasi random walk pada saham Boeing atau kode sahamnya BA. Dari sini bisa kita lihat juga pada kategori tren, volatilitas, return, dan juga nilai value at risk-nya pada simulasi yang pertama sampai simulasi yang ke-15. Ini juga untuk hasil simulasi random walk pada saham Procter and Gamble atau kode sahamnya PG. Di sini kita juga dapat melihat hasil trennya, volatilitasnya, returnnya, dan juga value at risk-nya dari simulasi yang pertama sampai simulasi yang ke-15. Nah, dari hasil analisis simulasinya itu, pada saham ExxonMobil atau XOM, tren rata-rata tren rata-ratanya itu didapat negatif dan volatilitasnya rendah, serta return-nya itu rata-rata negatif juga. Serta data value at risk-nya itu menunjukkan potensi penurunan sebesar 1,9%. Pada saham Linde PLC atau LIN didapatkan tren rata-rata nilai trennya itu positif, volatilitasnya rendah, return rata-ratanya positif, dan juga nilai value at risk-nya menunjukkan potensi penurunan sebesar 1,3%. Pada saham Boeing atau BA, tren rata-ratanya itu negatif, volatilitasnya rendah, return rata-ratanya negatif, dan nilai value at risk-nya menunjukkan potensi penurunan sebesar 3,0%. Pada saham Procter and Gamble atau PG, didapatkan tren rata-ratanya itu positif, volatilitasnya rendah, return rata-ratanya positif, dan nilai value at risk-nya menunjukkan potensi penurunan 1,2%. Nah, untuk bagian kesimpulannya, berdasarkan dari hasil perhitungan simulasi random walk yang telah dilakukan dengan sampel sebanyak 15 kali simulasi, pada saham ExxonMobil atau XOM itu menunjukkan tren rata-ratanya itu negatif, volatilitasnya rendah, dan nilai return rata-ratanya negatif, serta VAR-nya itu sebanyak 1,9%. Pada saham Linde PLC atau LIN menunjukkan tren rata-ratanya positif, volatilitasnya rendah, return rata-ratanya positif, dan VAR-nya sebesar 1,3%. Pada saham Boeing atau BA menunjukkan tren rata-ratanya negatif, volatilitasnya rendah, return rata-ratanya negatif, dan juga VAR-nya sebesar 3,0%. Pada saham Procter and Gamble atau PG menunjukkan tren rata-rata yang positif, volatilitasnya juga rendah, return rata-ratanya positif, dan juga VAR-nya sebesar 1,2%. Dari sini dapat kita simpulkan secara keseluruhan dari empat sektor yang berbeda pada perusahaan perusahaan berikut ini, harga sahamnya itu pada tahun 2024 cenderung rata-ratanya menurun. Oke, Sekian presentasi yang dapat. sekian presentasi dari kami berdua. Sebelumnya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.